Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kita bertemu lagi. Pada pagi hari ini, kembali lagi saya senang pada saat setiap syuting itu adalah pagi hari karena saya menikmati matahari dan juga menikmati udara segar. Pada pagi ini saya ingin membahas tentang masalah bagaimana cara kita memanfaatkan aset yang selama ini kita kumpulkan ya. Dengan perhitungan-perhitungan angka yang itu menjadi landasan bagi saya sendiri ya untuk mengambil eh, langkah istilahnya itu mendasarkan kebutuhan hidup kita dengan berbasis kepada aset yang selama ini kita miliki, kita kumpulkan gitu. Dan sekarang saatnya kita memanfaatkan dengan jalan ya berbasis pada perhitungan angka-angka. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memperhitungkan tentang masalah nilai aset ya kita punya aset rumah, kita punya aset tanah, kita punya mungkin juga kendaraan dan perhiasan serta mungkin juga tabungan tunai. Yang berdasarkan ini kita ngambil contoh yang dulu lah ya gitu. Itu adalah dengan angka sekitar satu setengah m lah gitu ya. Yang ya kemarin sih kita perhitungkan ya sekitar 1 m 450, kemudian ya untuk perhitungan gampangnya 1,5 m lah gitu ya. Dari angka aset 1,5 m ini tidak berarti semuanya berupa uang cash ya gitu, tapi aset ya, artinya ada rumah, ada tanah, kemudian ya segala macam yang kita miliki yang kita kemudian angkakan dalam bentuk uang. Tetapi kan kemudian kita kalau pindah dari kota ke desa kan kita juga berarti butuh, kita kemarin hitung kan kita beli tanah dan kita juga bangun rumah hingga total habisnya sekitar 500 juta gitulah ya dengan rumah sederhana ya. Itu benar. Tapi kalau dari sisi perhitungan aset, memindahkan aset dari dari kota ke desa itu artinya bukan kehilangan atau pengurangan aset, tapi pindah pindah aset aja gitu, pindah tempat. Nilai asetnya tetap karena dari kota kita jual tanah dan rumah, di desa kita beli tanah dan rumah gitu, jadi tetap ada utuh gitu. Jadi kita masukkan di situ sebagai aset yang tetap dimiliki adalah 1,5 m. Nah dari perhitungan itu kita sekarang sudah punya rumah dan tanah di desa, sedangkan kita sudah jual rumah dan tanah di kota misalkan seperti itu ya. Nah dari 1,5 m itu kita anggaplah asumsi yang paling moderat gitu, yang paling sangat moderat itu pertumbuhan nilai aset itu adalah 5%. Anggaplah seperti kayak deposito ya, deposito itu ya 5% ya, 5% itu. Ini saya sebenarnya nggak suka kalau bicara tentang masalah persentase kenaikan berdasarkan bunga bank, tapi ya ini angka saja lah kita untuk sebagai acuan. 5%, 5% itu 1/20 ya. 5% itu atau 1/20-nya dari 1,5 m itu berarti sekitar pertumbuhannya itu 75 juta, 75 juta per tahun ya. Nah disinilah basisnya ya kalau saya jadikan sebagai acuan untuk kebutuhan hidup kita gitu. Sedangkan di sebelumnya kita perhitungkan kalau untuk di desa itu setahun itu antara 2 sampai 2,5 juta itu cukup. Anggaplah saja 75 juta itu bisa untuk 2 tahun. 2 tahun itu. Ya antara 1,5 sampai 2 tahun lah gitu. Anggap saja tanpa pemasukan ya, tanpa istilahnya kita benar-benar hidup hanya untuk untuk nyantai gitu ya. Ya tapi kan kita butuh kegiatan. Kalau saya juga berkebun ya, dari perkebunan itu kita mendapatkan hasil pasti ya. Kalau saya pisang ya, atau tanam pisang. Ya, dari situ juga hidup gitu, tambahan pemasukan. Tapi anggap saja kita nggak ada itulah gitu ya. Jadi hitungannya adalah per tahunnya itu kenaikannya adalah 75 juta. Ekstrimnya kita hidup dari aset aja lah gitu. Nah itu bisa 75 juta itu untuk 2 tahun. Jadi nanti begitu menjelang habis potong lagi nih, dari uang 75 juta dari motong aset. 75 juta ini kalau untuk tanah, ini tanah saja ya tanpa ada bangunan ya, itu sekarang itu kalau untuk di wilayah kami itu kira-kira kalau nggak salah luas tanah yang kita jual itu 200 meter persegi.
juta sekarang ya. Jadi tanah yang kita miliki itu ya kita potong aja tuh 200 meter persegi, orang bilang itu di kafling namanya kan, 200 meter persegi 75 juta. Sekarang di desa sudah juga marak begitu Pak, teman. Jadi tanah itu di kafling-kafling, karena tanah untuk di wilayah kita ya, di Jawa Tengah, di Rembang ini juga, walaupun di desa orang penduduknya nambah terus gitu, jadi tetap aja tanah itu akhirnya tanah gede di kafling-kafling gitu, sistem kaflingan gitu. Jadi itu bisa menjadi sumber alternatif dari keuangan kita pada saat kita sudah memang berniat untuk pensiun dan tidak ingin pusing-pusing mencari uang dalam pengertian ekstrimnya seperti itu. Jadi tadi 75 juta kita dapat dengan menjual tanah sekitar 200 meter persegi. Nah kalau kita menjualnya itu selama 10 kali lah ibaratnya, yaitu sebetulnya begini, kenaikan aset tadi yang kita bilang itu adalah per tahun ya, 75 juta itu per tahun. Itu kita jual tanah, kita kenaikan asetnya 75 juta per tahun, itu bisa kita gunakan hidup untuk 2 tahun gitu loh. Jadi tahun depan itu ibaratnya aset kita itu dengan kenaikan 5% tadi otomatis tertutup lagi, ditambah nanti tahun berikutnya, tahun kedua nambah lagi. Aset sebetulnya dengan cara hidup yang sederhana di desa itu, dengan aset yang ada itu ya nilainya bertambah terus ya. Walaupun seolah-olah itu kita potong 200 meter gitu. 200 meter misalkan kita punya lahan 5.000 atau setengah hektar gitu ya, tersisanya tinggal 5.000 dikurangi 200 tinggal 4.800 gitu ya. Tapi 2 tahun ke depan 4.800 itu nilainya lebih mahal daripada waktu pas kita 2 tahun sebelumnya itu pas tanahnya masih 5.000 meter persegi gitu. Jadi masih atap prinsipnya itu yang nggak berkurang gitu. Kalau kita mengandalkan dari sisi aset gitu ya. Kemudian dari situlah kita bisa mengambil kehidupan dan tetap dengan jalan kita memotong-motong aset untuk hidup sebagai pensiunan dengan kondisi yang lebih ya ekstrimnya tadi, tidak ada pemasukan apapun kecuali dari mengandalkan aset. Maka itu ya sebetulnya tidak akan berkurang gitu. Dan lagian tadi kan 75 juta kita habiskan dalam tempo 2 tahun. Kita kemudian setelah 2 tahun kita jual lagi, kita potong lagi, nanti bisa habis dong gitu. Ya ujung-ujungnya berapa sih umur kita gitu. Umur kita itu anggap saja lah umur kita itu 70 tahun. Kemudian kita itu di sini adalah hidupnya mulainya itu dari umur 50, kemudian kita 70 tahun itu juga sudah termasuknya ya anggap aja lah umumnya orang meninggal, rata-rata meninggalnya orang Indonesia itu umur 70. Jadi ada 20 tahun yang kita itu hidup dalam periode pensiun. Jadi dalam 20 tahun itu kita menjual aset sebanyak 10 kali lah gitu ya. 10 kali. Berarti nanti tanah kita itu setelah 20 tahun ke depan, umur 70 tahun kita meninggal, kalau kita potong 200 meter berarti kan berkurangnya 200 kali 10, berkurangnya 2000 meter persegi. Jadi tinggal 3000 meter persegi dari yang setengah hektar tadi. Benar, seolah-olah seperti kalau dilihat dari barangnya berkurang, tapi dari sisi nilainya tanah yang tersisa yang kita makan karena kita tidak mau beraktivitas apa-apa tadi, tanah yang tinggal 3000 meter persegi itu 20 tahun ke depan itu nilainya sudah berlipat-lipat gitu loh. Ini dengan nilai asumsi bahwa kita itu memperhitungkan kenaikan nilai aset itu adalah 5% per tahun ya. Itu melandaskan kepada deposito gitu. Tapi pada prakteknya biasanya tanah itu nggak akan seperti itu. Ya 5% itu terlalu kecil gitu. Bisa 10% atau bahkan lebih, karena dalam tempo 10 tahun saja saya itu istilahnya beli tanah yang di Bekasi ya. Saya dulu pernah beli tanah di Bekasi itu, saya beli tanah di Bekasi itu per meternya itu di pinggir jalan, per meternya itu
waktu itu 110.000 per meter. Nah begitu di sono kayaknya sekarang mau dibikin jalan tol, ada keluaran pintu tol lagi yang nggak begitu jauh, ya tentunya beda ramanya per meter persegi. Dalam tempo 10 tahun itu mungkin ya nggak lagi nggak lagi 110, tapi berlipat-lipat, bahkan mungkin di atas 1 juta misalkan, hitungannya seperti itu. Demikian juga di desa juga sama. Jadi pertumbuhannya sekarang udah mulai cepat, karena di desa pun itu pertumbuhan penduduk juga sudah mulai terasa. Jadi di desa tidak flat juga gitu, tanah itu tidak flat, itu naik dan makin lama makin tinggi gitu. Ya saya bilang tadi, kalau saya ceritakan, saya dulu bisa beli tanah 1 juta, 1 hektar dengan harga 10 juta. Ya sekarang mimpi ya, nggak mungkin gitu. 100 juta pun ya nggak bakalan dikasih gitu. Ya ini adalah sebuah gambaran mencoba mengangkakan dan untuk untuk menjadikan sebuah masukan saja ya, alternatif kepada siapa teman-teman yang mungkin punya bayangan, wah gitu nanti bagaimana gitu. Selama kita memang pertama tadi berprinsip ya, kita memang hidup ya punya batas gitu loh. Kalau kita berpikir wah mungkin kita nanti ya tanpa sadar ya nanti begini ya, seolah-olah kemudian hidup 1000 tahun lagi dan pengen meninggalkan warisan sampai 7 turunan, ya nggak akan pernah berhenti gitu. Ini adalah semacam perhitungan mencoba mengangkatkan daripada konsep kita hidup dengan berbasis aset yang kita miliki. Intinya adalah sebetulnya manakala kita sudah mengambil sikap, ya kita hidup dengan sikap yang sudah kita ambil tersebut, asalkan tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu menuntut untuk ya tadi ya seperti pengen hidup 1000 tahun lagi atau pengen memberikan tinggalan sampai 7 turunan. Nah itu ya sebetulnya bisa enjoy dengan apa yang sudah kita miliki pada saat kita sudah memupuk aset itu sejak dari dini gitu. Kemudian kita biarkan dengan basis aset tersebut menjadi sebuah aset yang akan bisa menjadi sandaran kita, ya sandaran pokok kita pada saat kita memang berniat pensiun gitu. Nah, apalagi memang kita juga tetap ada prinsipnya setelah pensiun, apalagi pada pensiun masih ya dini dan masih sehat ya kita beraktivitas ya enjoy, tapi tetap prinsipnya ada aja pemasukan. Kalau saya ya tanam pisang ya jual pisang gitu, tapi saya bisa membuat konten-konten yang memang dari dulu saya punya dream untuk bisa membuat konten gitu. Nanti ada lagi apa yang mungkin di video berikutnya tentang apa yang mungkin menjadi fokus utama yang bisa kita isi pada saat kita memang mengisi pensiun. Oke kawan, barangkali itu cukup untuk pada hari ini. Semoga bisa memberikan masukan. Ya syukur kalau diterima ya syukur, kalau Anda abaikan atau lebih ya monggo, itu hak kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan manfaat. Oke, terima kasih teman-teman untuk support channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan sampaikan kepada orang lain apabila memang Anda berkenan. Oke kawan, salam dari desa, selamat Tur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.